Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada seorang perempuan yang memberikan kesaksian. Katanya, ketika dia melaksanakan sholat, dia didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW ini berkata kepada orang yang kemudian sholat ini, kamu harus percaya kepada Isa atau kepada Yesus sebagai Tuhan agar kamu tidak dihukum. Bayangkan ya ikhwah, orang ini sudah membawa-bawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata yang na'udzubillah min dzalik. Kita akan saksikan bersama ya ikhwah. Dan bagi non-muslim yang melihat tayangan ini, yang menyaksikan video ini, agar Anda menyaksikan dari awal sampai akhir. Karena ini merupakan bentuk kasih sayang kami kepada Anda wahai non-muslim, agar kalian tidak dibodohi dengan kesaksian-kesaksian yang semacam ini. Dan kami memohon kepada non-muslim agar selayaknya mentuntaskan video ini. Kami kasihan kepada penayangan-penayangan semacam ini. Ini adalah dusta yang sangat nyata. Kita bisa saksikan bersama. Dan ini ada datanya, dan ini faktanya ketika seorang yang bersaksi kemudian membawa Rasulullah SAW. Ini sangat ngeri ya, sangat-sangat ngeri. Baik, kita akan lihat ke judul video yang kemudian ditulis oleh non-muslim ini. Yang pertama, kita melihat dari thumbnailnya, Kalimantan gempar. Pernyataan Nabi Muhammad tentang Yesus. Murtad saat sholat didatangi Nabi Muhammad. Bayangkan ya ikhwah, saat sholat dia didatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad datang secara zahir kepadanya. Berkata, percaya Yesus supaya tidak di neraka. Katanya Rasulullah berkata agar percaya kepada Yesus supaya tidak di neraka. Ini yang membuat judul dan membuat thumbnail yang semacam ini bisa jadi penistaan ya ikhwah. Bisa jadi penistaan. Sekali lagi, yang membuat channel ini, yang membuat thumbnail ini, yang membuat judul ini dusta yang sangat nyata. Dan kami berharap kepada non-muslim agar menyelesaikan tontonan ini. Kami sayang kepada Anda, supaya Anda tidak dibodohi dan supaya Anda tidak ditipu dengan kesaksian-kesaksian semacam ini. Kita lihat di deskripsinya, ya ikhwah. Murtad waktu sholat didatangi Muhammad dan Tuhan Yesus dengan pesan harus percaya Yesus supaya tidak dihukum. Baik ikhwah, ini baru kemarin dan penayangannya cukup sangat luar biasa banyak. 38.000. Artinya 38.000 kalau misalkan percaya mereka sudah dibohongi dan mereka sudah ditipu ya ikhwah. Kami bisa tampilkan itu dan kami bisa bertanggung jawab dengan tayangan ini alhamdulillah. Ya, dan mendapatkan like 1.200 ya ikhwah. Bayangkan. Baik, kita akan lihat bagaimana videonya. Kita akan saksikan bersama. Silakan ya ikhwah. Akhirnya saya sholat tahajud. Sholat tahajud? Saya sholat tahajud. Saya berdoa. Saya bilang kayak gini. Ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hambamu yang kau ciptakan. Aku nggak tahu kau menganggap aku apa ya Allah. Tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan segala kerendahan hatiku, kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud. Saya doa, mau tidur. Saya doa lagi, sekali lagi. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya. Baik ya ikhwah, kita melihatnya saja. Ini sangat-sangat naif ya ikhwah. Dan ini dusta yang sangat nyata. Kenapa? Pertama, dia seolah-olah melaksanakan salat tahajud. Kemudian setelah tahajud dia berdoa, ya Allah, engkau tahu saya. Dan aku ini adalah anakmu. Atau aku ini adalah hambamu. Siapalah aku begitu ya. Dia katakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalkan orang ini dulunya seorang muslimah, yang kemudian dia tahu bagaimana ajaran Islam, dia tidak akan mengatakan, aku ini adalah anakmu ya Allah. Tidak akan seperti itu kafilah. Karena apa? Dalam surat Al-Ikhlas sudah jelas dikatakan bahwa lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Orang ini mengatakan, dia meminta kepada Allah, aku kan anakmu atau akulah hambamu katanya. Jadi orang ini juga sangat kebingungan ketika dia meminta kepada Allah, aku ini adalah anakmu. Dan diduga orang ini adalah non-muslim asli ya ikhwah. Dia tidak bisa mengetahui keadaan dirinya di hadapan Tuhannya. Tidak mengetahui posisi dirinya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, Maha Pencipta, sedangkan kita adalah hamba. Tetapi orang ini mengatakan, aku ini adalah anakmu ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwan. Nah, di sini orang ini katanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat bagaimana dusta yang sangat nyata yang ditampilkan oleh orang ini. Silakan ya ikhwan.
Malamnya itu saya ada ngelihat sosok badan pakai baju putih, rambutnya hitam tapi dia nggak panjang, rambutnya pendek. Terus dia pakai brengos tapi nggak tahu ya agak samar-samar gitu. Saya begini, hati kecil saya bilang itu Nabi Muhammad. Oke, saya ngeliat. Baik, nah di sini dia membawa-bawa Nabi Muhammad SAW untuk melegitimasi bahwa dirinya sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini berkata, kamu harus mengikuti Yesus dan kamu harus percaya kepada Yesus. Na'udzubillah min dalik. Ini dusta yang sangat nyata. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sudah sangat jelas ciri-ciri postur tubuhnya, bagaimana rambutnya dan bagaimana janggutnya dan sebagainya, sudah jelas dinyatakan dalam hadis-hadis sahih itu ya khabarlah. Yang pertama, terkait daripada rambut Nabi SAW. Rambut Nabi SAW tidak pendek dan tidak panjang, sedang ya ikhwah. Orang ini mengatakan rambut Nabi pendek ya ikhwah. Itu yang pertama, salah dalam hal ini. Yang kedua, katanya jenggotnya Nabi SAW itu pendek ya ikhwah, dengan brengos dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga tidak tepat, karena jenggot Nabi SAW itu lebat sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa kasirul lihyati, bahwa jenggotnya Nabi itu banyak sekali dan lebat jenggot Nabi SAW. Kemudian ada uban di dalam jenggotnya yang bisa terhitung. Dari hal ini saja sudah sangat keliru. Bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian katanya Nabi Muhammad ini mengatakan bahwa Anda harus percaya kepada Yesus agar selamat, agar tidak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kekeliruan dan dusta yang sangat nyata. Apalagi orang ini katanya melalui judul ini dikatakan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Jadi Rasulullah langsung menemui orang ini. Maka lengkaplah dustanya yang disampaikan oleh orang ini, termasuk yang punya channel ini ya akhwat. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik ya akhwat. Kita akan counter segala syubhatan dan fitnahannya. Silakan. Terus dia bilang kayak gini, dia ngasih pertanyaan sama saya. Hati kecil saya itu bukan Tuhan Yesus, itu Nabi Muhammad. Oke, saya bilang, ya, Vera, yes. Kalau kamu masih yakin dengan apa yang kamu pilih ini, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan merasakan apa yang kamu miliki saat ini, itu akan lepas. Jadi sekali lagi orang ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu mengaku atau mempercayai Tuhan Yesus katanya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan Tuhan ya ikhwah. Bayangkan, ini hemat kami bisa menjadi penistaan ya ikhwah. Karena sesuatu yang jelas tidak terjadi, itu seakan-akan terjadi. Apalagi dengan fisik-fisik yang salah. Pertanyaannya kemudian, kalau misalkan menurut hadis Nabi SAW itu bukan ciri fisik Nabi SAW, pertanyaannya adalah siapakah orang itu? Mungkinkah orang itu adalah setan la'natullah alaih untuk mengajak kepada kesesatan? Mungkinkah orang itu yang mendatangi kepada perempuan ini adalah iblis la'natullah alaih? Karena kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW, ciri fisik Nabi SAW tidak seperti itu. Lantas kalau misalkan bukan Nabi, siapakah yang mendatangi oleh orang ini? Apakah iblis? Apakah setan untuk menyesatkan orang ini? Silakan, kita bisa menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Apilah. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Dalam hal ini, kita akan melihat tatkala orang ini mengatakan bahwa lagi-lagi dirinya mengatakan, aku ini adalah anak Allah ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Saya ngelihat memang anak Tuhan Yesus itu kalau memang bercinta Tuhan tuh pribadinya beda ya. Pada saat dia berdoa, saya ngeliat ini orang berdoa makan aja kusyuk banget gitu loh. Kok aku sebagai anak Allah, kok aku nggak bisa nunjukin gitu loh. Dia ibadah, terus saya ngeliat pribadinya tuh baik banget gitu loh. Saya ngeliat ada sesuatu, ini siapa sih orang ini? Baik, jadi di sini orang ini bertemu dengan seseorang laki-laki, yang kemudian laki-laki ini makan. Jadi perempuan ini menganggapnya kepada laki-laki itu, ini kok khusyuk banget ya ketika dia berdoa sebagai anak Yesus, begitu ya, anak Tuhan, khusyuk banget. Sedangkan saya, anak Allah, itu biasa-biasa saja, tidak khusyuk. Kurang lebih seperti itu, Hafilah. Jadi orang ini mengaku dirinya sebagai anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa ya, Hafilah? Orang ini tidak bisa menempatkan dirinya. Orang ini tidak mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya mengatakan, saya ini adalah anak Allah.
Sedangkan Allah secara tegas menyatakan dalam firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Tetapi orang ini mengatakan, "Aku ini adalah anak Allah." Pertanyaannya kemudian, kalau misalkan orang itu tidak mengetahui bagaimana sifat Allah yang tidak mempunyai anak dan Allah tidak diperanakan itu, maka otomatis secara tidak langsung bahwa orang ini, yang pertama, boleh jadi orang ini Muslim yang sangat-sangat naif, Muslim yang sangat-sangat bodoh ya ikhwah. Atau yang kedua, orang ini sejatinya adalah orang-orang non-Muslim sebelumnya ya ikhwah. Artinya apa ya ikhwah? Kita bisa menarik kesimpulan, kalau misalkan ada seseorang yang tidak kenal kepada Allah, kemudian dia tidak mengetahui sifatnya Allah, di mana Allah Ta'ala tidak mempunyai anak dan Allah tidak diperanakan. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan, orang itu adalah non-Muslim asli yang mengaku sebagai Muslim ya ikhwah. Masa Allah mempunyai anak? Masa Allah mempunyai keturunan? Sehingga orang ini mengatakan, aku ini adalah anak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apabila ini dusta yang sangat nyata, dusta yang sangat mengerikan. Maka Anda, wahai muslim yang melihat tayangan ini, bersyukur Anda bisa menyaksikan video kami ini. Semoga Anda semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan itu counter kami terhadap orang-orang yang kemudian dusta, fitnah kepada Rasulullah SAW dan berbuat syubhat di dalamnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.